Ya, saya tidak dapat melukiskan banyak hal supaya perbincangan kita bisa berjalan dengan baik di malam hari ini. Teman-teman, tadi kami juga sudah ngobrol sebelum kita live sore tadi waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya sekali lagi mengungkapkan kebahagiaan bahwa Ustadz Hussein ini konsisten menggunakan vestnya, ya, jaket yang selalu menghiasi baju beliau ini, dan saya selalu menyifati itu adalah vest jaket perjuangan beliau, yang mudah-mudahan juga menjadi saksi di akhirat untuk konsisten berjuang dalam kebaikan, ya, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang dikuatkan oleh sifat-sifat dan karakteristik Islami. Ya, Ustadz Hussein, sehat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, sehat, jasmani dan semangat tetap tinggi insyaallah. Baik, Ustadz Hussein izin malam hari ini kita live membersamai pemirsa kita, saudara-saudari kita, bukan hanya di Indonesia. Saya yakin bila insya Allah kita melakukan live ini, ada banyak di belahan luar negara sana juga yang terhubung, ya, terlebih kami juga memiliki asosiasi di Al-Quran itu kurang lebih 20 negara, ya, yang mungkin malam hari ini juga terhubung dengan kita semua. Karena itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon semoga jaringan ini dimudahkan, diberikan manfaat, dan bila berkenan kita ingin membagi pada 3 segmen di perbincangan kita di malam hari waktu Indonesia bagian Barat. Tentu di sana berbeda 4 jam, kita di sini lebih cepat. Segmen pertama saya ingin memberikan sepenuhnya pada Ustadz Hussein untuk memberikan informasi faktual langsung dari Gaza, dari Palestina, terkait perkembangan khususnya dari 7 Oktober sampai dengan sekarang 30 Oktober 2023, ya, tentang perkembangan-perkembangan terkait aspek apa saja, ya, barangkali mohon maaf ya, dari berbagai aspek yang bisa disampaikan, para syuhada yang sering digambarkan oleh media dengan korban jiwa, kemudian target-target dan berbagai hal yang sekarang apakah itu melemahkan atau justru semakin menguatkan rakyat Palestina, dan apapun yang bisa Ustadz Hussein sampaikan. Bila ada hal-hal di pertengahan penjelasan yang memungkinkan saya konfirmasi cepat supaya tidak lupa dan mengingatkan momen tersebut pada teman-teman dan pemirsa kita, nanti mohon izin kalau saya mungkin mengkonfirmasi cepat di tengah-tengah paparan. Segmen yang kedua, barangkali kita juga ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman di Indonesia khususnya, ataupun juga teman-teman di luar negeri, tentang korelasi antara perjuangan sekarang yang ada di Palestina dengan juga perjuangan yang pernah dialami para pejuang-pejuang kita khususnya di Indonesia saat berusaha mewujudkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mungkin bisa kita tarik lebih jauh lagi ke berbagai keterangan-keterangan yang sangat menarik. Nanti mungkin insya Allah kalau Allah berikan kesempatan luas, saya juga ingin sedikit berbagi tentang keterangan-keterangan di Al-Quran yang boleh jadi kita punya perspektif yang cukup luas, dan mungkin ada semangat-semangat yang tinggi yang menjadikan kita bisa menatap masa depan dengan optimis. Dan yang terakhir, kalau boleh nanti kita perkenankan, kita mengupdate juga pada teman-teman atas apa yang selama ini bisa kita sinergikan dan kita lakukan, ya, untuk teman-teman di Palestina, selain tentunya juga di wilayah-wilayah lain yang tidak kita tepikan, apalagi di internal, di dalam, di Indonesia sendiri secara domestik, ya. Tapi tidak perlu juga kita banyak gali, kita fokuskan malam hari ini kepada 3 aspek itu saja. Karena itu kami perkenankan Ustadz Muhammad Hussein dipersilahkan untuk menyampaikan apa yang ingin diutarakan kepada teman-teman kita. Sepenuhnya kami persilahkan. Fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil waqt. Amma ba'd. Masya Allah, kana ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kami rasakan dan atas musibah yang kami terima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berterima kasih jazakallahu khairan kepada Gurunda Ustaz Hadi Hidayat yang hari ini memberikan waktu dan kesempatan yang sangat mulia untuk kita bisa saling
bersinergi, berbagi informasi dan update kondisi dari Gaza. Pertama saya juga ingin sampaikan untuk para hadirin, para pemirsa yang mengikuti acara ini, saya sampaikan amanat dan titipan dari warga Palestina, dari para pejuang Palestina yang kalau saya bilang pejuang ini bukan selalu yang mengangkat senjata, tapi mereka yang ibu-ibu yang sabar, yang tegar dalam menghadapi musibah ini, ibu-ibu yang kehilangan anak-anaknya, mereka adalah para pejuang. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya, mereka adalah para pejuang. Seorang ayah yang kehilangan semua keluarganya adalah para pejuang, para jurnalis, mereka para pejuang. Dan alhamdulillah, meskipun kondisi mereka sangat sulit, sekitar 3 hari yang lalu, saya turun ke sebuah pasar di Khan Yunis, itu pasar itu padat penduduk. Saya sempat reportase dan saya dikerubungi oleh warga Gaza. Masya Allah, mereka sangat antusias. Awalnya mereka curiga ketika saya lagi video, mereka ada yang melotot datang ke arah saya, minta videonya dimatikan. Ketika semakin dekat dia melihat ada bendera Indonesia di baju saya, tiba-tiba jadi santun, subhanallah, tiba-tiba jadi lembut perilakunya. Ketika dia bertanya, antum dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Demi Allah, saat berubah dari wajahnya yang tadinya pengen marah mendengar nama Indonesia, beliau langsung terharu, langsung memeluk saya, langsung menyambut saya. Masya Allah, ini baru kejadian sekitar 3 hari 4 hari yang lalu. Dan beliau mengatakan, Indonesia, Masya Allah, ada saudara kita Indonesia yang selalu konsisten, komitmen dalam mendukung perjuangan kami. Masya Allah, saya dikerubuti oleh orang-orang di pasar Khan Yunis itu, dan mereka sangat antusias. Dan mereka juga menitipkan salamnya untuk kalian semua di Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya sampaikan amanat salam dari warga Palestina untuk warga Indonesia dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kondisi Gaza hari ini ya, kita masih terus diselimuti oleh serangan-serangan udara. Rangkaian serangan udara masih tidak berhenti. Bahkan ketika saya bicara saat ini deru pesawat tempur F-16 yang berseliweran di atas kepala kita ini terdengar sangat mengerikan sebetulnya. Ya, karena sesekali mereka melepaskan misil-misilnya dan suara ledakan terdengar dari berbagai arah dan menggoncang tempat saya berada. Tapi saya ingin mengabarkan dulu beberapa busyroyat, ya, kabar gembira. Sudah 4 hari ini para tentara Israel berusaha merentak masuk ke wilayah jalur Gaza, namun para pejuang masih berhasil memukul mundur mereka. Perkiraan beberapa teman-teman kami di Gaza, teman-teman lokal, mereka mengatakan paling tidak sudah puluhan tentara Israel yang terbunuh dalam baku tembak di perbatasan timur jalur Gaza sampai detik ini. Memang tadi sekitar 4 jam yang lalu sempat ada satu tank baja yang merentek masuk sampai ke jalan Salahuddin di wilayah namanya Juhardi. Tapi tidak lama, hanya 10 menit, berhasil dipukul mundur oleh para pejuang. Dan sampai saat ini, beberapa menit lalu saya juga mendengar kabar para pejuang berhasil meledakkan beberapa tank-tank baja yang ada di wilayah perbatasan dengan senjata-senjata kornet dan senjata-senjata ampuh lainnya. Intinya, alhamdulillah, para pejuang di Gaza ini masih berhasil, ya, dengan izin Allah Ta'ala, berhasil menghalau seluruh usaha pasukan Israel yang ingin masuk ke jalur darat. Alhamdulillah. Izin Ustaz Hussein, maafkan saya sejenak, ingin mengkonfirmasikan. Ini artinya mengkonfirmasi berita-berita yang ramai diberitakan baik di media sosial ataupun juga di media-media televisi baik nasional di Indonesia, domestik ataupun internasional, bahwa 2 hari ini kurang lebih telah masuk upaya serangan darat, ya, dari pihak Zionis ke Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Tapi juga tidak terberitakan nih yang dikonfirmasikan oleh Ustadz Hussein secara faktual yang berada di lapangan, bahwa serangan-serangan atau upaya-upaya dari darat itu sampai sejauh ini sesungguhnya telah mendapatkan kegagalan, ya. Dan saya juga lihat ada satu berita yang menunjukkan bahwa ada satu tank juga
kemudian terbalik dan menewaskan tentara-tentara Zionis di dalamnya, bahkan ada yang terluka. Itu baru satu itu yang diberitakan, yang tadi itu belum sampai. Jadi secara singkatnya, tidak ada satupun sekarang dari pasukan di penjajah itu yang telah masuk ke dalam, ya. Hanya deru-deru dari pesawat saja yang kemudian menebarkan bom-bom, sampai saya juga mendapat informasi ada fosfor putih yang sudah mulai marak ditebarkan. Kurang lebih demikian barangkali. Iya, betul sekali. Sejauh ini memang yang diberitakan baru sebatas kendaraan Panther Israel yang berisikan 14 orang itu terkena serangan langsung, serangan balasan terjuang. Namun belum diberitakan oleh media-media mainstream beberapa tank-tank baja yang juga sudah luluh lantah. Kalau per hari itu saya mendengar tuh sampai 5 atau 6 tank per hari itu rusak itu tidak kurang dari angka itu yang kita dengar dari media-media lokal. Ya, saya juga lagi terus memantau nih Al Jazeera dan teman-teman saya di baik, Ustaz Hussein, sebelum kita lanjutkan dengan bertanya lebih dalam lagi, saya ingin memberikan sedikit pendalaman dari mungkin referensi-referensi yang ini sangat berharga sekali untuk menjawab setidaknya sedikit banyak dari apa yang tadi dititipkan salam oleh saudara-saudari kita di Palestina kepada kita di Indonesia, serta respon mereka bagaimana ketika melihat bendera Indonesia tiba-tiba menjadi santun dan sebagainya. Ini penting barangkali pencerahan untuk kita semua, tidak bermaksud mengajari teman-teman saudara-saudariku dimanapun teman-teman berada, tapi ingin kembali mengajak kepada kita semua untuk sekali lagi kita jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah, baca lebih banyak lagi, wawasan dipertajam lagi. Ustaz Hussein, jika saat ini, dan mohon disampaikan pada semua lapisan masyarakat di Palestina, jika sampai detik ini ada orang-orang Indonesia khususnya yang punya kepedulian tinggi, punya rasa, bukan hanya dari segi-segi fisik dia ingin membantu, harta dia ingin mencoba untuk berkontribusi, doa kemudian dipanjatkan. Kalau teman-teman ketahui dari sana, sungguh saya bersafari dakwah, ini baru saya pribadi ya, belum teman-teman yang lainnya. Sampai kemudian satu titik ke titik lain, sampai ke Bali. Dari beberapa hari yang lalu saya di Bali, itu Masya Allah ya, setiap sholat khususnya dalam sholat subuh, saya sholat di Baitul Ma'mur, sampai jamaah luber ke parkiran, ke jalan semua, itu selalu melekatkan doa untuk Palestina. Bagi kami umat Islam ya, kami umat Islam, dan itu sangat luar biasa. Dan non muslim pun saya lihat juga Masya Allah gitu ya, ada juga dorongan-dorongan, gerakan-gerakan untuk mensupport dengan caranya masing-masing. Tapi yang ingin saya katakan adalah hubungan historis antara Indonesia dengan Palestina itu jauh sekali sudah terjalin. Itu yang menjadikan jiwa kita, nafas kita itu saling bertautan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita mau tarik, seringkali kan saat ini sejarahnya hanya kemudian dibatasi lah dalam tanda petik ya, sampai ke bulan September tahun 1944 yang kisah terkait dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini ya. Padahal itu korespondensi juga kemudian pertemuan langsung dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini itu terjalin jauh sekali ya. Saya mau tarik sebelum jauh ke situ ke yang lebih jauh lagi ya. Kalau teman-teman di Indonesia ini kita masih ingat dari mulai sejarah di abad pertengahan, khususnya di abad ke-15 ya, kita mendengar bahwa ada ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang kita kenal dan sangat viral disebut dengan Wali Songo ya kan? Yang bukan hanya menyebarkan Islam di wilayah Nusantara ini, yang kelak kemudian juga wilayah besar ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi juga mereka membawa banyak sekali perubahan-perubahan tata-tata kelola dari mulai pengairan, pembangunan sampai ke militer dan sebagainya, yang menyatukan. Ingat ini baik-baik, karena seringkali kita dalam tanda petik ya, kita menghargai semua bagian sejarah ya. Kita punya sejarah tentang Majapahit, kita punya sejarah Singosari dan sebagainya, tapi ini yang jarang diungkap. Para Wali Songo itu juga mencoba membuat link yang menyatukan wilayah-wilayah itu, yang kelak memudahkan lahirnya embrio Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di antara tokoh-tokoh itu kita akan mengenal satu tokoh namanya Maulana Uthman Haji ya, di abad ke-15. Siapa beliau itu? Anaknya Sultan Fadl Ali
siapa Sultan Fadl Ali ini adalah seseorang yang sangat punya kuasa luar biasa, punya pengaruh luar biasa dari Palestina. Itu sudah abad ke-15. Jadi kita sudah punya akar keturunan itu yang kelak nanti Maulana Uthman Haji ini menjadi imam besar ya di Kesultanan Demak. Lalu dilihat oleh Syekh Ali rahmatullah ya, atau yang kita kenal juga dengan Sunan Ampel ya di kekinian. Itu kemudian direkomendasikan untuk menjadi seorang pelatih di militer karena beliau punya kemampuan militer yang cukup tinggi ya. Itu yang kelak nanti akan bertebaran sampai diberikan hadiah nanti ke seorang dari tamu Majapahit ya, namanya dari kerajaan Gelgel ya, dari Kabupaten Karangasem. Kemudian saat datang ke wilayah Majapahit dihadiahi 60 orang pasukan. Ya, 60 orang ini dilatih oleh Syekh Uthman Haji dan mereka nanti muslim. Itu yang akan kelak dibawa ke wilayah Bali, ya, membantu kemudian wilayah di sana sehingga punya irisan yang sangat kuat dan hubungan yang kuat dengan orang-orang Islam. Jadi saya mau katakan hubungan Indonesia, bahkan sebelum jadi Indonesia, nafas-nafas kita di sini di Nusantara itu sudah terikat dengan saudara-saudari kita di Palestina. Dengan datangnya Syekh Uthman Haji yang dari situ melahirkan nanti, ya, itu makamnya sampai sekarang masih ada. Ya, nanti melahirkan Sunan Kudus. Ya, saya Ja'far Shadiq nanti melahirkan Sunan Kudus, nanti keturunan-keturunan jadi ulama-ulama besar kita. Nah, di antara ulama-ulama besar itu nanti ada seorang bernama Syamhudi, kemudian Syamhudi punya anak namanya Mudzakkir, Mudzakkir punya anak namanya Profesor Kiai Haji Abdul Qahar. Ya, sehingga dikenal dengan Kiai Haji Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Siapa beliau ini? Yang sejak usia 18 tahun sudah dikirim kemudian ke Mekah. Lalu saat akan pulang ke Nusantara masih terjadi pergolakan, ya. Dalam pergolakannya ini kemudian mampir ke Mesir, belajar di Al-Azhar, pindah ke Darul Ulum. Lalu disitulah kemudian beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, ya, yang disitu mengordinasikan dan saling membantu kolaborasi ini perjuangan Palestina dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Sampai-sampai kemudian ada orang-orang kita yang secara fisik berjuang di sana, udah datang ke Palestina itu, ya. Kalau teman-teman ada baca Suara Muhammadiyah tahun 1989 itu dituliskan di situ ya, bagaimana dihimpun Kiai Haji Ali kalau nggak salah, beliau menuliskan sebuah tulisan tentang 9 pemuda Indonesia di Palestina. Itu nanti ada yang dari Lampung namanya Ahmad gitu kan, ada yang Jaka atau Zakaria, kemudian ada yang dari Bima, beberapa 9 orang. Mereka sudah berjuang secara fisikal. Nah, dari perjuangan inilah kemudian dibuat tulisan-tulisan di dunia Arab oleh Profesor Abdul Qahar Mudzakkir, lalu bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, lalu berkolaborasi dari Palestina mensupport kemudian gerakan-gerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Makanya kita akan temukan banyak foto-foto terdokumentasikan, dan sebaliknya dari kita pun mensupport ya untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan pada gerakan-gerakan yang pada masa itu sudah mulai berusaha untuk mengambil alih wilayah-wilayah dan memecah wilayah-wilayah di Palestina. Jadi kalau tadi ada respon yang luar biasa, cintanya, lihat bendera kemudian langsung berubah jadi santun, ya persis sama. Jadi kalau sekarang ada gerakan-gerakan di Indonesia merasakan bagaimana tentang Palestina, bukan hanya amanat undang-undang dasar kita saja. Dan ingat yang menyusunnya siapa? Ya, dari Profesor Abdul Qahar Mudzakkir ini, saya kalau runtutkan jadi panjang nih. Tapi kita bisa turunkan nasabnya sampai ke atas. Ya, sampai pertemuannya dengan Kiai Haji Wahid Hashim, ya, anaknya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Itu kalau saya mau urutkan sampai tahun 1943, ya, ketika Jepang kemudian membuat Shumubu dan dijadikan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari sebagai ketua utamanya, lantas beliau karena kesibukannya di Jombang, di Tebu Irang, ya, berdomisili di situ, lalu menugaskan putranya Kiai Haji Wahid Hashim untuk memegang kendali itu, lalu bergabung dan bertemu dengan Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir yang dari Muhammadiyah. Ya, lalu bertemu di BPUPKI 9 orang itu, Badan Perencanaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu semua ada di situ, semua runtut sejarahnya, nggak bisa dipisahkan perjuangan itu dengan Palestina. Ya, jadi kalau kemudian amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi bukan karena spirit Undang-Undang Dasar saja, tapi memang ada darah dan nafas perjuangan yang menyatukan kita kemudian dengan perjuangan masyarakat di Palestina. Kalau Ustadz Hussein pernah dengar ada Babeh Ridwan Saidi almarhum, ya kan? Pernah dengar ya?
itu mengkonfirmasi tentang perjalanan ini bukan cerita ya, tapi perjalanan sejarah yang harus dibaca lagi oleh setiap anak bangsa kita ini. Itu ada ada majalah namanya Al-Mujtama, ya, itu dikonfirmasi oleh beliau, dituliskan di situ. Judulnya itu tentang perjuangan Muhammad Nasir, ya, dalam melakukan konfrontasi atau melawan Zionis Israel. Itu dituliskan dalam tulisan beliau, dikonfirmasi tentang perjuangan pemuda-pemuda kita di tahun 1930-an. Ya, jadi itu yang pertama dulu ingin saya konfirmasikan, sekaligus menjawab jika ada misalnya saat ini generasi-generasi kita yang keseringan main TikTok sehingga lupa baca sejarah, ya, dan seringkali mempertanyakan kenapa sih orang Indonesia itu kalau Palestina semangat sampai turun ke jalan, gitu kan, sampai kemudian harus dibahas isunya begini begitu. Itu menurut saya harus segera siuman, kemudian banyak membaca lagi supaya tidak dibatasi pada 1-2 segmen tertentu, tapi kita belajar dari nafas sejarah. Kalau mau digali lebih panjang lagi, ya. Jadi ini bukan sekedar urusan keagamaan, yang tentu sebagai seorang muslim kita punya nilai-nilai keimanan yang kita ekspresikan, apalagi ini sudah masuk ke ranah kemanusiaan yang iman kita membuat kita lebih kuat lagi untuk mensupport. Jadi kalau sudah bicara kemanusiaan, justru iman kita lebih kuat lagi tergerak, ya, di poin itu. Tapi melebihi aspek-aspek itu ada sekali lagi ikatan sejarah, ikatan perjuangan bersama yang tidak dibatasi pada pidatonya atau juga kampanyenya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini di Berlin pada saat itu dari Radio Jerman tahun 1944, setahun sebelum Indonesia merdeka, dan konsisten menemani itu sampai pertemuan di Mesir. Bukan hanya di situ, tapi ditarik jauh ke tahun 1930-an, tarik jauh bahkan di abad yang ke-5 panjang, dan diberikan nafas bisa berpandangan, dan kita hormati pandangan itu, tapi kita menginginkan argumen, ya, bukan sentimen gitu ya. Jadi kalau ada argumen kita bisa pertama. Sekarang kami ingin dengar lebih. Ini mohon maaf nih karena memang pesawat tempur sangat dekat di atas nih sama drone-nya, itu mungkin itu sedikit mengganggu koneksi. Saya akan mulai kembali jelaskan kalau memang sudah jelas. Baik. Suara sudah jelas, Ustaz. Saya sudah mengingatkan barangkali dalam hal sensitif kita terhubung ini akan ada tantangan-tantangan. Kalau dirasakan agak kurang aman ataupun juga dirasakan ada butuh jeda, dipersilahkan senyaman-nyamannya. Saya tidak ingin perjuangannya terputus untuk memberikan informasi. Bismillah, bismillah. Ya, kami dengar, Ustaz. Oke. Baik, saya akan update kondisi. Jadi saya juga ingin ingatkan juga kepada teman-teman di Indonesia bahwa yang terjadi sekarang bukanlah perang, karena sejak hari pertama ini Israel sudah keluar dari prinsip-prinsip sebuah peperangan. Kita melihat korban jiwa dari kalangan Gaza ini adalah sipil, itu 90% lebih itu sipil. Sebaliknya, para pejuang Gaza ini ketika melakukan penyerbuan ke wilayah Israel itu mereka mentarget para tentara. Adapun sipilnya itu mereka biarkan bebas, bahkan sebagian mereka tawan tapi dengan humanis, ya. Mereka memuliakan semua tawanan-tawanan Israel di Gaza dengan kemuliaan yang sangat total, seperti itu. Nah, tapi kita lihat saat ini korban dari pihak keluarga Gaza ini sudah 8.000 lebih, ya, mungkin sudah tembus 8.500 sejak tadi pagi. Karena korban terus bertambah seiring dengan serangan udara yang tidak juga berhenti sampai detik ini. Dari 8.000 lebih itu korban dari kalangan anak-anak ini sudah mencapai angka 3.300. Sementara dari kalangan wanita sudah mencapai angka 2.000 lebih. Dan dari kalangan manula sudah menyentuh angka sekitar 500. Nah, jadi sisa dari itu bukan berarti para pejuang, enggak, tapi pria antara 18 tahun sampai 50 tahun itu pun mereka sipil. Jadi memang ini jelas sebuah pelanggaran dalam kode etik pertempuran. Karena tidak hanya membunuh warga sipil, mereka juga membunuh para jurnalis. Sudah 35 jauh ini jurnalis yang sengaja dibungkam dengan dibunuh oleh serangan-serangan udara. Dan juga tim medis juga sudah 116, ya, statistik terakhir 116 tim medis, baik itu tim ambulan maupun dokter. Dan untuk dokter ini Ustaz, saya ingin sedikit masuk ke detail betapa jahatnya Israel ini. Mereka memiliki data bahwa ada dokter-dokter spesialis
yang terbatas di Gaza ini. Contoh ada dokter spesialis spesialis kulit, ya, spesialis luka bakar. Ini sangat nggak banyak di Gaza ini. Nah, ada satu dokter ini sudah berhari-hari, seminggu, ya lebih 8 hari, dia nggak pulang ke rumah. Dia merawat ribuan korban luka bakar yang sampai di rumah sakit Ashifa. Dia pulang sebentar. Ya, suaranya tidak terdengar, Ustadz, terputus kita. Ya, bismillah. Baik, ya, muncul kembali. Ya, tadi saya jelaskan bagaimana dokter spesialis kulit luka bakar itu sengaja dibom ketika pulang ke rumahnya. Artinya memang mereka berusaha untuk mempersulit kinerja tim medis di Gaza, di rumah sakit. Belum lagi mobil ambulan sekarang sudah 25 mobil ambulan yang sudah tidak bisa difungsikan. Rumah sakit sudah ada 12, Ustaz. 12 rumah sakit ini sudah tidak berfungsi total karena serangan-serangan udara Israel. Nah, kondisi lainnya adalah tim evakuasi juga. Tim evakuasi ini banyak yang sudah puluhan juga dibunuhi. Jadi ini memang benar-benar genosida, pembunuhan secara massal terhadap sipil dan juga usaha untuk penyelamatan mereka. Tim medis dibunuhi, jurnalis dibunuhi agar membungkam suara-suara dari Gaza. Kemudian juga tim evakuasi dibungkam agar tidak bisa mengevakuasi para korban. Ambulan dihancurkan agar tidak bisa mengevakuasi para korban. Belum lagi kita bicara pasokan logistik di Gaza ini benar-benar sudah di ujung tanduk. Saya melihat banyak toko-toko roti yang sudah dihancurkan, gudang-gudang logistik yang sudah dihancurkan. Jadi Zionis ini tidak hanya menggenosida dengan membunuh, tapi juga membuat bencana kelaparan di Gaza. Sampai detik ini masih terus berlangsung dan semakin parah. Dan belum lagi kita bicara hari ini, Ustaz, beberapa rumah sakit ini sudah diancam lagi akan dibombardir. Kita sudah melihat bagaimana rumah sakit Al-Ahli, rumah sakit Ma'madani atau rumah sakit Baptis itu dibantai secara keji saat itu. Dan hari ini rumah sakit Al-Quds di wilayah Talil Hawa di pusat kota Gaza, itu tempat anak saya yang kedua lahir, itu rumah sakit Al-Quds itu sekarang yang diisi oleh 12.000 pengungsi itu sedang diancam untuk evakuasi dan juga sudah mulai dibombardir sekitarannya. Jadi di situ ada 12.000 pengungsi karena mereka menolak untuk keluar dari rumah sakit. Zionis ini sudah mulai membombardir sekitaran rumah sakit Al-Quds. Juga rumah sakit Indonesia juga. Rumah sakit Indonesia ini sudah banyak yang rusak, atapnya, plafonnya sudah berjatuhan karena dentuman dan ledakan yang sengaja mentarget sekitar rumah sakit Indonesia. Juga rumah sakit Syahada Al-Aqsa juga sedang dijadikan target. Ada satu-satunya rumah sakit di Gaza, rumah sakit untuk para pasien kanker, itu lokasinya tidak jauh dari rumah saya di Jalur Gaza bagian tengah. Itu juga tadi malam rusak parah karena serangan di dekat rumah sakit. Dan yang terbaru beberapa jam yang lalu, Ustaz, rumah sakit An-Nasr, itu rumah sakit khusus anak-anak di Jalan An-Nasr, itu juga terkena kerusakan parah. Dan ini benar-benar sangat mengkhawatirkan karena kalau terus terjadi, kalau semua dunia ini bungkam, tidak bisa bergerak sampai saat ini, bisa jadi tragedi rumah sakit Ma'madani, rumah sakit Baptis itu akan terulang terhadap beberapa rumah sakit yang masih beroperasi sampai sekarang. Nah, mungkin itu saat update yang saya sampaikan. Baik, Ustadz Hussein, sebelum kita komentari dari aspek yang lain, saya ingin perdalam dahulu, ya. Yang pertama terkait dengan objek-objek vital ini, baik rumah sakit ataupun juga objek-objek spiritual, bangunan-bangunan ibadah, penting disampaikan kepada masyarakat yang melihat live kita malam hari ini bahwa itu bukan hanya milik umat Islam, ya. Dan tidak, rumah sakit ini juga sifatnya kan kemanusiaan, ya. Dan mungkin perlu diperjelas oleh Ustadz Hussein data-data yang bisa didapatkan ini, apakah itu hanya terkait atau terafiliasi dengan umat Islam saja, atau juga ini sebetulnya fasilitas-fasilitas umum. Bahkan yang saya ketahui itu kan ada badan amal sosial dari saudara-saudari kita yang di Kristen juga, yang rumah sakit Al-Ahli itu, ya, rumah sakit Baptis. Bisa dikonfirmasikan, Ustadz Hussein?
Iya Ustaz, memang untuk rumah sakit baptis sendiri dari namanya kita sudah mengenal, yaitu rumah sakit memang dikelola oleh saudara-saudara kita umat Nasrani. Dan itu juga yang menjadi yang terkena serangan langsung mereka. Kemudian juga ada Ustaz Hussein, mohon izin sejenak. Izin sejenak, saya ingin menyapa para buzzer dulu yang berita dari admin sudah banyak bergabung. Selamat bergabung para buzzer. Semoga mendapatkan pencerahan di malam hari ini. Terima kasih Anda mendapat kesempatan. Semoga Allah berikan hidayah, dan nama saya sudah Adi Hidayat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk terkoneksi dalam taubat sebelum Allah wafatkan kita dalam keadaan-keadaan. Semoga apa yang Allah berikan kepada Anda kesempatan untuk bergabung, ini kesempatan yang sangat baik sehingga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan. Langka sekali Anda bisa bergabung. Selamat sekali lagi. Selamat mengikuti. Silahkan tuliskan apa saja yang Anda ingin tuliskan. Tidak ada masalah bagi saya pribadi. Selamat sekali lagi. Allah berikan anugerah pada Anda, bukan pada yang lain-lain. Selamat bergabung. Dan teman-teman tidak usah merespon, tidak usah marah dan sebagainya. Kita menyimak yang penting saja. Ya, jangan mencela yang sudah tercela, jangan membuang energi pada yang seharusnya tidak kita keluarkan energi. Silahkan Ustaz Hussein dilanjutkan. Iya Ustaz, saya di Gaza juga punya banyak teman orang-orang Nasrani. Saya dalam satu vlog saya, teman-teman bisa cek di channel saya, itu saya mengunjungi gereja tertua di Gaza, yang juga itu gereja tertua di dunia ketiga, gereja ortodok. Saya datang ke sana karena undangan teman saya itu. Dan gereja itu sekarang sudah hancur karena sudah menjadi target serangan. Ini sebetulnya ini adalah jawaban bagi para buzzer-buzzer itu sendiri yang selama ini meyakini bahwa ini adalah konflik antara umat Islam dan Yahudi gitu kan, karena pada kenyataannya di lapangan yang jadi korban pun orang-orang Nasrani ya. Bahkan orang-orang Nasrani di Gaza pun ini ya mereka sangat nyaman hidupnya di bawah kekuasaan umat Islam, dan mereka tidak ada keluhan sama sekali gitu kan. Dan ini jelas menunjukkan bahwa memang konflik di Gaza ini tidak sekedar hanya antara dua agama, tapi juga konflik kemanusiaan. Dan ada menariknya Ustaz, mumpung ada buzzer juga di sini yang selama ini menuduh bahwa Hamas ini menggunakan sipil sebagai tameng hidup mereka. Saya ingin jelaskan, di Gaza ini ada 300 pemukim ilegal Yahudi yang sedang ditawan. Sebetulnya kalau Hamas ini mau menjadikan sipil sebagai tameng, sebetulnya yang lebih berhak dijadikan tameng itu adalah para tawanan-tawanan itu, orang-orang Yahudi yang sedang di tangan para pejuang Gaza. Tapi enggak, bahkan para tawanan-tawanan itu mendapatkan sambutan, mendapatkan perawatan yang total dari para pejuang-pejuang Gaza gitu loh. Ini menapik fitnah-fitnah yang mengatakan Hamas ini bersembunyi di balik warga sipil dan sebagainya gitu kan. Baik. Nah, ya itu kurang lebih. Ya, saya ingin menegaskan juga menginfokan pada teman-teman kita bahwa di sini kita tidak menjadi juru bicara dari satu faksi ataupun yang lainnya, tapi lebih menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di Palestina dengan mendengar langsung dari sumber yang berada di Gaza di sana. Kemudian kita juga mencoba untuk mempelajari jejak-jejak dan nafas-nafas historis di masa lalu, sehingga dari masa lalu itu kita bisa belajar bagaimana membaca karakter yang berkelanjutan sampai masa kini dan masa depan. Ustaz Hussein, izinkan barangkali saya memberikan komentar yang terkait dengan aspek sangat penting sekali, baik di dalam Al-Quran ataupun juga dalam perjalanan sejarah yang bisa kita baca saat ini. Ini barangkali memakan waktu beberapa menit ke depan, dan juga sekaligus Ustaz Hussein bisa mengusahakan kondisi-kondisi kalau memang agak kurang nyaman bisa disesuaikan, nanti kita coba koneksikan dengan lebih baik. Yang pertama yang ingin kita tegaskan adalah ini ada satu hal yang Allah tampakkan untuk bisa juga menyentuh sisi terdalam dari kemanusiaan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, berarti kan punya naruli kemanusiaan, fitrah kemanusiaan. Nah, fitrah kemanusiaan ini adalah takut ya, dan cenderung bersifat takut pada keburukan. Ya, takut pada keburukan itu dalam arti kalau dia dihadapkan pada sesuatu yang salah, ya, dia akan cenderung menghindar, dia akan cenderung takut, dan dia akan cenderung gelisah. Sekecil apapun. Contoh, ya kalau keluar dari rumah ibadah, taruhlah kita muslim lah, tidak usah jauh mencontohkan yang lain. Orang Islam keluar dari masjid, mau nyolong sendal orang itu pasti perasaan takut. Makanya dia sembunyi-sembunyi.
Ya, nggak ada yang kemudian terang-terangan mempublikasikan dan sebagainya. Itu poin yang pertama. Karena itu, ketika keburukan-keburukan itu akan dikerjakan, sifatnya sekecil apapun pasti akan ada kegelisahan dan ada sifat pengecut untuk bisa mengungkap itu, sehingga ketakutan itu berakumulasi menjadi sifat pengecut. Nah, di titik ini saya ingin tegaskan bahwa satu, saya ingin komentari tadi bagaimana serangan darat yang disampaikan oleh media-media dan sebagainya sudah siap-siap dan sebagainya, pada nyatanya kan tidak masuk sama sekali. Ya, dia bisa diintercept balik, bahkan korbannya banyak, tapi nggak pernah diungkap gitu kan. Lalu yang paling menarik adalah tadi bom-bom yang dijatuhkan itu. Ya, kita bisa ungkap dari sisi yang lain, kenapa beraninya menggunakan pesawat ya dari atas menjatuhkan bom-bom fosfor, menggenoside banyak objek-objek vital, lalu kemudian menarget orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan kemanusiaan yang sangat tinggi, ya. Sebetulnya digambarkan itu tidak menunjukkan kehebatan. Ya, kalau hebat kan ini mengklaim, ya, saya dalam tanda petik ya, saya selalu menempatkan sifat Zionismenya. Ya, saya tidak menyebut sisi klan atau bangsanya, karena saya akan bedakan antara Yahudi dengan Zionis, ya, dengan Israel dalam tanda petik kekinian. Kita mesti bedakan itu. Ya, saya ingin spesifikasikan. Jadi kalau sekarang kita katakan ada satu sistem dengan militer tercanggih, alat-alat yang luar biasa, berbagai aspek sangat dominan, bahkan mengklaim punya sistem pemerintahan dan sebagainya, ya, kemudian untuk menghadapi satu wilayah 365 km persegi dengan masyarakat yang sangat terbatas, sudah diblokade dari berbagai macam darat, laut, udara, ya, kenapa tidak berani untuk masuk lewat darat tapi menggunakan skema pengoboman dari atas, ya, dan yang ditarget pun sebetulnya tidak terkena itu pejuang-pejuang tadi disebutkan, hanya menarget memberikan efek kejut dan efek takut kepada masyarakat. Ini menunjukkan sebetulnya fitrah kemanusiaan tadi, bahwa takut sesungguhnya, sekali lagi takut, ya. Nah, jadi kalau saya ingin tarik ya rasa takut ini dan nanti sifat-sifat penjajahan, karena ketakutan ini nanti semua sifatnya sama dimanapun, ya. Penjajahan itu mau sekarang berlangsung di Palestina atau kita tarik ke masa orang tua kita berjuang, itu sifatnya sama saja. Masih ingat ya, Pangeran Diponegoro berjuang 1825 itu sampai 1830. Kemudian ada yang lain, ada Pangeran Antasari, ada Cuk Najim di Aceh, ya. Kemudian di Panglima Polim di Aceh, beberapa sampai yang lainnya, sampai ada resolusi jihad. Kalau Ustadz Husain dan teman-teman perhatikan, selalu ketika itu kemudian muncul reaksi untuk berjuang, yang ditarget siapa? Masyarakat sipil kan? Westerling menghancurkan satu desa, ya. Kemudian juga apa yang terjadi di Surabaya, terjadi di Bandung, ya, serangan macam-macam, selalu yang ditarget orang-orang sipil, ya. Kenapa? Tadi bukan karena sekedar ingin memberikan efek takut supaya tidak membantu perjuang dan sebagainya, tapi satu hal, untuk berbuat seperti dengan fitrah kemanusiaan itu nggak bisa dilakukan karena ada ketakutan. Ketakutan inilah yang menjadikan sebetulnya mereka pun takut kalau terkena, ya, nggak siap itu dengan seperti itu tuh, ya. Karena itu ini menunjukkan satu, mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ada genealogi yang terbawa oleh sifat-sifat Zionisme ini. Kalau saya tarik sifat-sifat Zionisme, karena ada yang melekat nanti pada sifat Bani Israel ke atas, kalangan Yahudi. Yang paling menariknya adalah kalau kita baca Al-Quran, nanti ada sebagian dari mereka itu yang justru mewarisi formulasi Fir'aun ketika melakukan tindakan-tindakan kejam, baik itu ancaman, persekusi, eksekusi, itu persis diwarisi kekinian. Jadi kalau kita umat Islam ngaji Quran, itu sekarang tafsir bukan tematik lagi, tafsir faktual yang langsung nampak di hadapan mata kita. Dua hal, nanti saya kaji khusus spesifik surah Al-Isra, ya. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan aspek-aspek gabungan yang nanti terakumulasikan di berbagai surat, terutama di Asy-Syu'ara gitu, ya. Saya mulai dari Al-Isra dulu, ya. Izin, saya tadi sudah minta izin agak panjang nih Ustaz Husain. Teman-teman yang terhubung, silakan dibuka nanti Quran surah 17, khususnya di ayat keempat sampai ayat 7. Ya, paling kiri di mushaf di pertengahan sampai dengan ke bawah gitu, ya. Itu sangat menarik karena akan mengkonfirmasikan semua yang terjadi kekinian. Makanya ada sebagian ulama nanti ketika mengkaji surat itu dan tahu Yahudi sudah masuk kepada sujud. Bukan sujud karena syukurnya masuk, tapi sujud karena betul-betul mendapatkan kebenaran seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, ya. Baik, kalau kita buka ayat keempat misalnya, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami telah tetapkan, ya, satu ketentuan yang sudah nyata, ya, di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, juga bahkan sudah viral di kitab-kitab sebelumnya, karena itu dikonfirmasikan dalam bentuk nama Alkitab, bahwa kamu akan dapati perilaku orang-orang menyimpang dari kalangan orang-orang Yahudi yang menyimpangnya nih. Jadi ini memberikan kesan ada Yahudi yang taat, ada yang menyimpang nih. Tapi ada penyimpangan yang tingkat ekstrim sampai melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Ya, dan itu akan terjadi nanti dua fase. Nah, yang paling menarik adalah
Kalau kita kemudian teruskan ke ayat kelima, ya, kemudian ke ayat yang ke-6 sampai ayat 7, saya cepat saja karena nanti ada durasi Ustaz Husain yang tidak ingin kita potong juga di situ. Kita akan temukan sesuatu yang menarik tuh, ya. Setelah kemudian mereka melakukan kerusakan, dikirimkan orang-orang hebat pada janji pertama untuk menaklukkan mereka, ya. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Ya. Nah, ini yang paling menarik, nanti keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan orang-orang ini, Yahudi-Yahudi menyimpang, ditaklukkan, ada yang menafsirkan di masa Umar, sehingga muncul ketentraman, ya. Tapi kemudian datang generasi baru nih. Generasi baru ini sifatnya apa? Kata Al-Quran. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Jadi yang pertama sifatnya, saya ujungnya dulu nih yang pengen saya dapatkan nih, aktsara nafira, ya. Jadi mereka memiliki satu koalisi yang terhubung dari berbagai macam wilayah, ya, yang mensupport nih gerakan-gerakan mereka ini, yang mensupport kegiatan mereka atau aktivitas mereka ini. Dan ini nampak sekarang. Ya. Jadi kalau kita melihat situasi yang terjadi, kita belajar tafsir mungkin ya. Jadi ini ada situasi berhadapan sebetulnya, ada Zionis dan berhadapan dengan pejuang di Gaza. Tapi yang datang apa? Kapal induk Amerika, kemudian Inggris, kemudian Kanada yang datang siap-siap. Saya lihat beberapa, ada 1000 tentara pakai tank udah mulai siap-siap nih dari beberapa negara Eropa. Itu sangat menarik. Kenapa? Ketika kemudian Quran 15 abad yang lalu mengungkap bahkan ada satu era saat Yahudi itu berkumpul dan melakukan penyimpangan-penyimpangan, bahkan disifati oleh Al-Quran begini, in ahsantum li anfusikum, ayat 7-nya, wa in asa'tum falaha. Ada di antara mereka nanti yang membuat yayasan-yayasan sosial, dan in ahsantum li anfusikum. Jadi kalaupun mereka itu punya misi-misi sosial kebaikan, sebetulnya itu propaganda untuk balik lagi ke mereka. Itu maksudnya, maksud ayat itu. Jadi akan ada ketika itu terbentuk, taruhlah kita dalam tanda petik ada Israel, kan, Zionis Israel sekarang yang terbentuk jadi pemerintahan atau diklaim sebagai negara. Itu ada disifati oleh Quran itu. Ya, ada sifat-sifat nanti amal-amal sosial yang disebut baik, apakah beasiswa, apakah kemudian membantu sosial, tapi itu hanya sebatas ya program-program yang didesain untuk mendapatkan data, balik lagi untuk menguatkan lagi kepribadian mereka, bukan sebatas untuk dibuat supaya ada nilai kebaikan yang tersebar secara universal. Wa in asa'tum falaha, tapi memang ada niat-niat keburukan yang sudah diskemakan luar biasa dahsyatnya di dalam itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah satu, wa amdadnakum bi amwal. Itu mereka akan punya kekuatan ekonomi. Wa banin, beranak pinak dan menyebar. Jadi ayat itu yang kita baca ya dari Quran surah 17 ayat 4 sampai dengan ayat ke-7. Sekarang Allah tampakkan luar biasa. Allah terangkan sedemikian nyata. Jadi bagi umat Islam yang sekarang ini harus ngaji lagi, rajin baca Quran. Begitu sampai ke ayat itu dan melihat situasi yang terjadi kini, teman-teman sekalian, maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran berita yang disampaikan oleh Al-Quran 15 abad yang lalu dan terbukti sampai dengan kekinian. Dan sekarang ya mungkin Ustaz Husain juga sudah mendapatkan informasi dan pengajaran-pengajaran di dalam sana dari para ulama-ulamanya yang mungkin sudah banyak tersebar dan viral di masyarakat. Kita sudah sampai di ayat ke-7 sekarang ini. Ya akan hadir hamba-hamba Allah yang hebat-hebat itu ya, dan akan melakukan kemudian pergerakan-pergerakan dengan 3 fase utama. Ya, 3 fase utama. Yang pertama, liyasu wujuhakum. Yang pertama adalah mereka akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif, menguatkan diri mereka secara pribadi, mendekat kepada Allah, lalu menguatkan mentalitas fisik mereka secara militer, kemudian berjuang. Yang pertama, mempermalukan semua kehebatan-kehebatan tadi dulu itu tuh. Jadi ini diungkap yang pertama tuh oleh Quran. Ya, mempermalukan dulu. Ya, untuk menunjukkan bahwa kok bisa gitu dari yang disebut kecil, ini kan ada yang menyebut ini ormas kecil gitu. Dalam tanda petik ya, ini pejuang-pejuang, tapi kita balik, kok bisa yang kecil ini memberikan wajah yang sangat mencoreng bagi satu entitas yang disebut terkuat, terhebat, paling dahsyat dan sebagainya. Terus justru ini membuktikan kebenaran Al-Quran, ada yang ditampakkan sekarang. Jadi kalau bahasa keimanannya begini, kalau Allah sudah tampakkan ayatnya berwujud yang bisa kita lihat dalam kegiatan harian kita dan nampak dalam pandangan kita, belum beriman juga, dengan cara apa lagi diyakinkan dengan kebenaran Al-Quran? Ya, kita bicara dengan yang muslimnya dulu ya, untuk melihat gambaran ini. Jadi saya ingin coba berikan satu penjelasan dari tinjauan spiritual dulu. Seharusnya apa yang terjadi di Palestina ini bagi umat Islam dimanapun dia berada, khususnya di Indonesia pada saat ini, itu seharusnya mengembalikan dia pada spirit-spirit ketakwaan, ya kan?
untuk mendekat kepada Allah dan memperdalam lagi, semakin mencintai ibadah, mencintai Quran, karena ini menunjukkan kebenaran risalah dalam Al-Quran. Ya, seharusnya jadi motivasi untuk ngaji lagi tuh, untuk belajar lagi. Jadi kalau dengan ditunjukkan kayak gini lah Ustaz Husain ya, Allah sebutkan namanya Allah nih, orang belum paham. Tapi kalau di awan terbentuk kata Allah tuh belum paham juga, gimana caranya tuh? Terus dia beli tomat, di dalam tomat dibuka ada tulisan Allah, ya kan? Dia belum iman juga tuh. Jadi kalau sudah ditampakkan di hadapan matanya, dia belum yakin juga dengan cara apa lagi Allah berikan kemudian keyakinan pada dirinya. Jadi ini ujian bagi masyarakat di Palestina, jelas. Tapi dalam saat yang bersamaan ini juga ujian bagi umat Islam di seluruh wilayah bagian bumi ini untuk bisa kembali pada nilai-nilai ketaatan, meyakini ketentuan dalam Al-Quran. Saya ucapkan selamat. Sekali lagi, saya ucapkan selamat di negeri Ribat, bukan Rabat ya, Rabat di Maroko, di negeri Ribat, negeri perjuangan yang terikat dengan nilai perjuangan, bahwa berapapun jumlah yang distatistikkan ya oleh siapapun, 8.000 sekian dan sekian, maka tidak ada yang mengubah ketentuan Allah dalam Al-Quran. Saya hanya ingin satu surah saja, surah ketiga Ali Imran di ayat 169 sampai 170 khususnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jangan kita semua menduga, bahkan pakai nun taukid di situ, nun taukidnya tsaqilah, wala tahsabanna. Jangan sekali-kali, jangan pernah engkau menduga, Allah tekankan bahwa orang yang berjuang, mendedikasikan hidupnya untuk berjuang, dia meniatkan berjuang di jalan Allah, ya, wafat begitu saja. Kalau dia wafat, bukan wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tapi Allah berikan kehidupan yang nyata di alam kuburnya, dilimpahkan rezeki, saking bahagianya dia ingin mengabarkan pada keluarganya, walaupun itu tidak mungkin terjadi, tapi Allah sampaikan, dia kalau mampu dia akan katakan, kalian jangan meratapi, jangan bersedih, seharusnya kalian yang masih hidup yang sekarang mempersiapkan diri, karena kami di sini sudah nyaman, sudah enak, dan kematian itu pasti terjadi. Ya, karena itu saya ingin tegaskan satu poin itu. Yang kedua, ini saya akan agak cepat di titik ini. Saya agak geli-geli sebetulnya menyampaikan bagian yang kedua ini. Tapi ini menjadi menarik karena genealogi yang tadi saya sampaikan. Masih ingat ya, kalau kita baca Al-Quran kan ada umatnya Nabi Musa tuh, dipersekusi oleh Fir'aun, itu kan dipimpin oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini kan ketika memimpin umat yang dipersekusi oleh Fir'aun dan bala tentara serta pasukannya itu, disebut oleh Quran ala Fir'aun, ini kan jumlah kecil ya, jumlah pejuang yang kecil, tapi mentalitas umatnya kan beda-beda tuh. Makanya ada yang setelah dibawa selamat dari Fir'aun nyari Samiri kan Samirinya kemudian menghadirkan patung emas sapi dan sebagainya. Jadi ada beberapa di antara mereka yang kalau kita ngaji agak mendalam tuh, kita rasa-rasakan sekarang nyampe itu genealoginya. Dia menggunakan semua, bukan sekedar perangkat tuh, tapi juga semua kemasan-kemasan yang pernah ditampilkan di era Fir'aun oleh Fir'aun sendiri untuk bisa memberikan penilaian negatif, stereotip, dan ancaman kepada Musa dan kaumnya pada masa itu. Contoh begini, kalau kita ngaji di Quran kita temukan ya, pertama yang dibikin oleh Fir'aun apa? Innahum lasyirzimatun qalil, kan? Di surat Asy-Syu'ara itu, ini cuma kecil-kecil aja, ini gampang, ini selesai gitu kan. Tapi saat yang bersamaan dia nggak bisa atasin, lalu dia bikin hoax, bikin propaganda. Ya, ini dia bikin propaganda ke dalam dan keluar nih. Ini akan menumbangkan kita, ini akan mencoba untuk mengganggu stabilitas di tempat kita. Lalu dia bikin keluar juga, ya, statement-statement buruk keluar. Dia berkoordinasi dan sebagainya. Jadi nyaris betul-betul serupa dengan apa yang dipraktikkan Fir'aun di masa lalu. Lalu dia melakukan eksekusi dan persekusi, lalu dia sasar tuh. Yang disasar itu bukan Nabi Musa secara frontal langsungnya, karena dia tahu nggak bisa tuh. Maka yang dia lakukan apa? Dia bunuh ibu-ibu, dia bunuh anak-anak, gitu kan? Dia persekusi, dia eksekusi, sampai kemudian Musa melakukan negosiasi untuk membawa ke tempat aman, tapi akhirnya dikejar dan hancur kan? Kita nggak tahu akhirnya seperti apa nih yang ada sekarang. Dulu kan serangan darat yang masuk ke laut kan dihabisin nih. Gitu ya? Tapi yang mau saya katakan adalah, di dalam hukum tafsir ada kaidah begini, kalau disebutkan orang dengan bin dan bintinya jelas, misalnya wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam, itu artinya kejadian dimaksud hanya terjadi pada sosok itu di masa itu dan tidak akan terjadi di masa depan.
Maryam mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bahasa Qur'annya walam yamsasni bashar, nggak disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam. Makanya Maryam binti Imran. Tapi kenapa disebut Firaun? Karena itu gelar yang melekat. Farao asalnya, Firaun, gelar yang melekat. Nah, ketika ada kedudukan, merasa hebat, merasa tinggi, ya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, jadi ada korelasi, ada irisan di situ. Ketika merasa sudah hebat, sudah kuat, punya bala tentara dahsyat, punya cendekiawan, punya ahli strategi dan sebagainya, dia menyimpulkan, maka naik tuh, ana rabbukumul a'la. Maka muncul rasialnya yang paling tinggi, kita rasi yang paling tinggi, bahkan selevel Tuhan. Bahkan kalau baca ngaji-ngaji di kitab-kitab Yahudi itu udah merasa dekat dengan Tuhan tuh, ya kan? Nah, yang saya mau katakan adalah di titik inilah kemudian terjadi potensi penyimpangan, dan selalu relasi kuasa yang merasakan punya banyak kekuatan-kekuatan di bidang militer, bidang ekonomi, strategi dan sebagainya, itu akan selalu membangun citra dan menggunakan berbagai hal tadi untuk melakukan bumi hangus. Jadi jangan heran kalau sekarang ada propaganda, karena dulu pun di era itu sudah ada masa-masa Firaun, jauh sebelumnya. Jadi kalau kita 1500 tahun kurang lebih ke Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad ke Firaun itu 2000 tahun. Jadi kurang lebih ada 3500 tahun yang lalu sudah terjadi propaganda, pembuatan hoax, ya, dan berbagai cara yang lainnya. Sekarang kita dapati hal yang berulang. Ya, ada anggaran kurang lebih saya baca di media itu sudah 8,1 juta US dollar ya hanya untuk menyebarkan hoax di media sosial sampai ke YouTube. Dan yang paling menarik nih, targetnya Eropa, bukan kita sebetulnya. Ya, tapi ini ada yang sampai ke kita, barangkali ini dapat percikan-percikan recehannya saja. Karena itu di Perancis paling besar, kemudian setelah itu ada Jerman, setelah itu ada Inggris. Karena Eropa kan secara umum banyak penyebarannya, Yahudi dan sebagainya, dan secara umum juga digambarkan bahwa potensi-potensi untuk menerima propaganda itu bisa lebih cepat. Ya, itu yang ingin saya gambarkan Ustaz Hussein. Jadi saya ingin berikan satu motivasi ya, untuk kita semua bahwa apa yang terjadi saat ini sesungguhnya nggak bisa kita hindari, bagian dari kehidupan, tapi juga yang bisa kita persiapkan adalah apa yang bisa kita lakukan menyikapi ini semua. Saya sepakat bahwa ini sudah melampaui batas-batas keyakinan, tapi sudah masuk kepada nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu sebagai cukup menjadi manusia untuk kita semua bergerak. Ini sudah bukan peperangan. Perang itu sudah kita pahami, ada hukumnya, ada ketentuan juga globalnya secara internasional. Sudah tahu hukum perang itu bagaimana sejak zaman dulu. Ya, zaman baheula tahu itu anak kecil harus diapakan, rumah sakit harus bagaimana. Jadi kalau udah melewati batas-batas itu, saya kira sekarang nilai kemanusiaan kita yang disentuh. Apakah masih jadi manusia atau bukan, itu saja sebetulnya ya gambaran paling dalamnya yang bisa kita